السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga pagi ini Allah Ta'ala bangunkan kita, Allah buka mata kita, Allah gerakkan kaki dan tangan kita untuk melangkah ke rumah Allah Rabbul Alamin, masjid raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada kita karunia-Nya surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Salawat dan salam kepada baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyelamatkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, gelapnya kejahilan, gelapnya kesyirikan, dan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pagi ini kita lanjutkan daras kita, Fawaid Qasasil Qur'an. Faedah-faedah kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan materi pagi ini sesungguhnya hanyalah sekedar penguatan dari urgensi kisah-kisah Al-Quran, agar kita semakin yakin bahwa kisah-kisah Al-Quran sangat diwanti-wanti oleh para ulama untuk kita kisahkan kepada anak-anak kita, untuk kita kisahkan kepada orang-orang yang kita didik, dan tentulah terutama kita mempelajarinya terlebih dahulu secara mendalam untuk mendapatkan apa yang harus kita dapatkan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan manusia di mana ia akan mendapatkan manisnya iman. Iman itu ada halawahnya, ada kenikmatannya, ada kelezatannya. Maka ada 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah. Allah Subhanahu wa taala ini dan Rasulnya bagi seseorang tersebut, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allahu akbar. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan di mana seseorang tidak mencintai kecuali ia mencintai karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalam rangka mendapatkan cinta Allah dan kepada cinta Rasul itulah, dalam rangka mendapatkan cinta yang mendalam dalam hati kita kepada Allah dan kepada Rasul Allah, maka kita belajar qasasul Qur'ani, kisah-kisah Al-Quran yang banyak menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul. Ajib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi pagi ini saya ambil dari Taisirul Mannan fi Qasasil Quran yang dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Farid. Dan Masya Allah, beliau membawakan kisah-kisah dalam kitab ini. Maka di bagian muqaddimahnya beliau membawakan fasal yang pertama fi fawaidil qasasil Qur'ani. Ikhwafillah, barakallahu fikum. Profesor Mana Al-Qattan menyebutkan peristiwa yang berkaitan dengan sebab dan akibat menarik untuk didengar. Jika di dalamnya terdapat pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu, maka rasa ingin tahu untuk mengetahui faktor kuat yang membuat pelajaran tertanam dalam jiwa. Nasihat yang disampaikan secara lisan seringkali hanya dipaparkan secara umum. Kalau kita kasih nasihat kepada orang hanya dipaparkan secara umum begitu saja. Sehingga kadang akal manusia ini sulit menghimpun keseluruhannya atau memahami semua isinya. Namun ketika nasihat itu dalam bentuk kisah, apalagi kisah nyata dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, maka tujuannya pun menjadi jelas. Hati manusia yang mendengarnya pun menjadi nyaman. Telinga yang menyimaknya pun antusias dan semangat serta hati terpengaruh sehingga mudah mengambil pelajaran dan nasihat yang ada dalam kisah tersebut. Maka seseorang kalau ingin mendapatkan nasihat dengan baik, bacalah buku kisah-kisah nyata dari kisah-kisah para sahabat
Kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah orang-orang mulia. Famin fawaidil qasasil Qur'ani. Syekh hafizallahu taala menyebutkan di antara faedah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah menyempurnakan keimanan kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kandungan iman terhadap Rasul adalah beriman bahwa mereka adalah memberikan petunjuk dakwah dan bimbingan menuju hidayah, sebagaimana firman Allah, innama anta munzir walikulli qaumin had. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada yang memberikan petunjuk. Baik, kemudian membenarkan kerasulan dan mengakui kenabian mereka. Demikian juga beriman bahwa Allah meninggikan derajat sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. Termasuk juga beriman kepada nabi dan rasul secara umum. Baik yang kita ketahui atau yang belum kita ketahui. Demikian juga mentaati nabi dan rasul tersebut. Mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu adalah kandungan kepada iman kepada Rasul. Baik. Dan dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini sudah kita sebutkan kemarin dalam surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu adalah agar menguatkan atau meneguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalamnya telah datang kepadamu kebenaran serta nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Fawaid yang kedua, atau faedah yang kedua, menegaskan iman kepada Allah dan tauhid. Di dalam kisah para nabi terdapat penegasan tentang keimanan kepada Allah. Takrirul imani billahi wa tauhidihi. Jadi pemantapan atau menegaskan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Wa ikhlasi al-amali lahu, dan mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imani bil yaumil akhir, dan mengimani hari akhir. Wa bayani husni tauhidi wa wujubihi, dan menjelaskan keindahan tauhid dan kewajibannya. Demikian juga menjelaskan keburukan syirik dan akibat buruknya, baik di dunia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di hari akhirat kelak. Jadi di dalam mempelajari kisah-kisah para nabi itu terdapat penegasan kepada iman kepada Allah dan tauhid, pemantapan tauhid. Allah Rabbul Alamin berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Sungguh aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari kiamat kelak. Jadi, ketika kita belajar kisah-kisah, maka kita akan mendapatkan kemantapan tauhid di dalam kisah-kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara fawaidnya adalah ibrah lil mu'minin, pelajaran bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal.
Yang keempat, di antara fawaid yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa fiha minal fawaidil Baik. Baik. Dan termasuk juga di sini ada pelajaran fikhiyah, hukum-hukum syariat. Dan juga keteladanan dalam kejujuran, keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Terkait dengan kandungan faedah fikih, tentulah di dalam sejarah tersebut ada faedah-faedah fikihiyahnya. Di antaranya di dalam surah Yusuf ayat yang ke-7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sesungguhnya pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bertanya. Jadi dalam kisah Al-Quran terdapat banyak pelajaran fikih, hukum-hukum syariat, serta rahasia hikmah yang sangat berharga. Baik. Kemudian Syekh juga menyebutkan di sini mengandung nasihat, peringatan dan hikmah. Beliau bawakan firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 30 dan 31. Walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Dan sungguh kami telah menyelamatkan Bani Israel dan siksaan yang menghinakan dari kezaliman Fir'aun. Sungguh dia adalah orang-orang yang sombong dan termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Syekh menyebutkan lagi, meneguhkan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin saya jelaskan lagi, tambahan dari kemarin baru saya jelaskan. Karena kemarin juga sudah kita ulang-ulang, sudah kita sampaikan hal ini. Terkait meneguhkan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Kisah-kisah di dalam Al-Quran menjadi bukti bahwa wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Karena beliau tidak mengetahui kisah-kisah itu sebelumnya. Beliau belum hidup di zaman itu. Nabi tidak tahu. Ini adalah tanda bahwa Al-Quran berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin." Ini dengan jelas Allah menyebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-49. Itu adalah kisah-kisah dari perkara gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Sebelumnya, kamu tidak mengetahui. Alhamdulillah. Sebelumnya kamu tidak mengetahui. Begitu juga dengan kaummu. Kaummu tidak mengetahui. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik ada bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Rasul tidak akan tahu. Kecuali Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui. Maka kata Syekh di sini, faedahnya adalah meneguhkan kebenaran wahyu. Oh, betul. Ini bukan dari Muhammad. Tetapi dari Allah Rabbul Alamin. Baik. Nah, ini juga penting. Karena dari mana Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Bahkan manakala belakangan orang-orang mengkaji tentang mukjizat ilmiah Al-Quran dan mukjizat kisah Al-Quran, mereka dapati ternyata dari sisi dari ilmiah, ternyata betul adanya kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebutlah kisah Fir'aun misalkan, dan kisah-kisah kaum terdahulu. Dan sekarang
Di negeri Mesir misalkan, masih ada orang-orang yang arkeolog, orang-orang yang mencari ya, peninggalan-peninggalan lama. Bahkan mereka temukan kampung-kampung lama. Nah, itu. Dan seringkali dari penemuan-penemuan mereka terdapat mukjizat-mukjizat dari kisah-kisah Al-Quran. Baik. Kemudian di antara faedah kisah ini, kisah memberikan faedah wa min dzalika at-tasriyatu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Penghibur bagi Rasul dan orang-orang yang beriman. Kisah-kisah Nabi terdahulu berfungsi sebagai hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ketika mendapati penolakan, tuduhan sebagai seorang tukang sihir, gangguan dari orang-orang kafir. Para rasul sebelumnya juga mendapati ujian yang serupa. Kemarin sudah kita sebutkan dalilnya surah Al-An'am ayat yang ke-34. Kemudian juga penegasan bahwa semua nabi mengajarkan tauhid. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dan di sini saya juga membawakan surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Coba antum renungkan. Manusia ini hidup bukan di zaman kita saja. Tapi orang-orang sebelum kita sudah ada. Bahkan nabi-nabi sebelum kita juga sudah banyak. Nabi kita adalah nabi yang terakhir. Kalau ikut riwayat, satu riwayat menyebutkan nabi itu ada 124.000 nabi. 313 atau 315 rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Ajib. Semua mereka memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian tauhid uluhiyah adalah inti dakwah para rasul. Manakala kita mempelajari kisah-kisah, maka kita dapati ternyata inti dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul adalah tauhid uluhiyah. Ajib. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Maka untuk itulah para ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwa para nabi yang diutus berturut-turut hanya menyeru kepada tauhid. Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni." Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian. Agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Baik. Jadi kalau kita lihat semua ajaran para nabi itu intinya adalah tauhid, tauhid uluhiyah, menyembah Allah, syariatnya saja yang berbeda. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, di antara pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran adalah bahwa ujian pasti akan menimpa orang-orang yang beriman. Tidak akan terkecuali. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah engkau Muhammad mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Dia hanya memberi penangguhan sampai hari ketika mata mereka terbelalak karena ketakutan. Ini mati di sini atau di luar juga? Di luar juga? Alhamdulillah. Ikhwan fillah barakallahu fikum.
Jalan. Baik. Kemudian di antara fawaid berikutnya, faedah berikutnya adalah tugas para rasul itu adalah menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat duniawi maupun ukhrawi. Sebagaimana mereka tidak bisa memberikan rizki, memberikan kesehatan, ataupun memberikan keimanan. Diberikannya langsung beriman, tidak bisa. Tapi tugas mereka hanya menyampaikan. Sehingga dalam surat Al-Qasas Allah Ta'ala sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, ayat ini adalah ayat yang turun kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan pamannya di akhir hayatnya, dan sampai pada detik itu Nabi kita tercinta tidak mendapati keimanan nabinya, keimanan pamannya Abu Talib. Ya ammi qul kalimatan, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Saya akan menolongmu dengan kalimat itu di hari akhirat kelak. Lalu apa yang terjadi? Pamannya tetap enggan. Lalu turunlah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Tapi ada ayat lain yang menjelaskan bahwa tugas Nabi adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Namun maksudnya adalah memberikan pengajaran. Adapun memberikan petunjuk langsung dalam hatinya tidak bisa. Maka para ulama menyebutkan hidayah itu ada dua. Hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Hidayatul bayan adalah hidayah petunjuk memberikan penjelasan. Itu tugas para nabi. Adapun hidayatul taufiq, petunjuk yang melahirkan amaliyah, taufiqah, itu adalah hak prerogatif, hak veto Allah Subhanahu wa taala. Allah, walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi di sini juga harus kita pahami. Ternyata ada hidayatul bayan dan ada hidayah taufik. Jadi dua ayat ini penting. Pertama dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Coba diperhatikan surah Asy-Syura, ini catat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Di mana Allah Rabbul Alamin berfirman. Ini yang disebut dengan hidayatul bayan. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu dalam surah apa? Syura. Ayat yang ke 52. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Adapun hidayatut taufiq ada di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Faham tu? Baik. Kemudian di antara faedah kisah tersebut, salah satu pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran adalah bahwa orang-orang kafir selalu memiliki argumen untuk menentang Rasul. Alhamdulillah. Mereka menganggap para nabi hanyalah manusia biasa.
menuduh mereka sebagai penyihir, serta menuntut mereka agar mendatangkan mukjizat fisik seperti malaikat turun dari langit atau peristiwa-peristiwa luar biasa lain. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka. Tidak ada. Selain alasan bahwa mereka berkata, mengapa Allah mengutus seorang Rasul? Mengapa Allah mengutus seorang manusia sebagai Rasul? Jadi, hanyalah ucapan mereka. Menolak keimanan. Lisan mereka berkata, kenapa manusia pula yang diutus oleh Allah sebagai Rasul? Kenapa tidak malaikat? Kan begitu. Dan seterusnya. Padahal diutusnya oleh Allah Ta'ala Rasul tersebut di kalangan manusia memberikan fawaid yang luar biasa. Karena sesungguhnya manusia mudah untuk mencontohnya. Kalau malaikat yang diutus, malaikat tak makan, malaikat tak minum. Makanya diutusnya Nabi, Rasul di kalangan manusia memberikan faedah bahwa ternyata beribadah kepada Allah sangat mudah. Sebagaimana Nabi-Nabi tersebut juga beribadah kepada Allah dan mereka juga adalah manusia yang juga makan seperti makanan yang manusia-manusia lain makan. Baik. Di antara fawaid atau faedah hidayah sebagai sebab bertambahnya nikmat. Kisah-kisah Al-Quran juga menegaskan bahawa petunjuk agama adalah kunci bertambahnya nikmat dan kebahagiaan. Manakala kita amalkan petunjuk yang datang dari Rasul, sebagaimana umat-umat terdahulu yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka amalkan, maka akan bertambah pula nikmat itu kepada mereka. Sebaliknya, jika mereka kufur, azab Allah akan datang kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka, akan turunkan, kami bukakan, lafatahna, kami bukakan atau kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayang, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka siksaan mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. La ilaha illallah. Dan nanti dalam kisah-kisah akan kita dapati bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka mengikuti dia apa yang diperintahkan oleh Nabi atau Rasul mereka, mereka mendapatkan nikmat. Namun di saat mereka tidak mendapati tidak menjalankan syariat tersebut, ya. Di saat itulah malapetaka akan mereka dapatkan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, pelajaran dari nasihat para nabi. Setiap kaum yang didatangi oleh Nabi memiliki kondisi dan karakteristik yang tersendiri. Karena itu para Nabi memberikan nasihat yang sesuai dengan keadaan masing-masing kaumnya. Sebutlah misalkan, kaum Nabi Nuh mereka tersesat dan tertipu oleh kedudukan serta kekayaan mereka. Kaum Fir'aun dan para pembesarnya, mereka sombong dengan harta dan kekuasaan yang mereka miliki. Berbeda pula dengan kaum Nabi Lut. Mereka terkenal dengan penyimpangan moralnya yang keji. Perbuatan penyimpangan dalam lesbi, homoseks. Allahul musta'an. Demikian pula dengan kaum 'Ad. Mereka merasa bangga dengan kekuatan fisik dan kegagahan mereka. Lain ceritanya dengan kaum Tsamud. Mereka hidup dalam kemewahan namun angkuh dan melampaui batas. Beda lagi dengan kaum Madyan. Mereka melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan serta menipu dalam perdagangan. Ada lagi kaum Bani Israel. Mereka dikenal dengan sikap pembangkangan yang luar biasa dan sikap kaku di dalam memahami agama.
Dan ternyata setiap kisah dalam Al-Quran mengandung hikmah dan pelajaran yang berharga bagi setiap umat manusia. Di mana setiap kondisi, setiap zaman mereka ada model-modelnya. Wajar Allah menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ajib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Syekh di awal kitab ini. Kemudian beliau berikan tambahan ya tidak saya bacakan detailnya ya. Namun di antara yang beliau sebutkan. Dan di sini beliau memberikan takmil, tambahan faedah. Tambahan faedah yang beliau sebutkan adalah di mana ikhwah fillah barakallahu fikum beliau menukilkan perkataannya Syekh Mana' Al-Qattan rahimahullahu taala tentang di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali mengandung kisah-kisah yang berulang-ulang di berbagai tempat. Bukan hanya satu tempat. Ini tentu memberikan faedah kepada kita. Apa faedahnya? Sesungguhnya banyaknya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang berulang-ulang tersebut itu fawaidnya apa? Satu, bayanu balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha. Ketinggian balaghah bahasa Al-Qur'an ini. Bahasa Al-Qur'an ini sangat tinggi. Itu memberikan faedah yang luar biasa. Sehingga untuk menunjukkan bahwa makna yang satu, makna dalam bentuk yang berbeda-beda. Sehingga kisah itu berulang-ulang, itu menunjukkan ketinggian balaghahnya Al-Quran. Demikian juga dengan kekuatan i'jaznya. Sehingga orang-orang Arab tidak mampu untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Ketika Allah memberikan tantangan di dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ragu satu surah saja yang ada dalam Al-Quran ini, datangkanlah yang semisalnya. Mereka tidak mampu. Ini disebut dengan kuwatul i'jaz. Ya, kekuatan mukjizat Al-Quran ini. Baik. Sehingga berulang-ulangnya kisah dalam Al-Quran itu memberikan fawaid apa? Tantangan terhadap mereka memang enggak kuat. Berulang-ulang menunjukkan kelemahan mereka dan kekuatan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-ihtimamu bi sya'nil qissati litamkini ibrah fin nufusi atau fin nafsi. Berulang-ulangnya kisah tersebut. Memberikan perhatian yang sangat besar agar kokoh tertancap di dalam jiwa seseorang tersebut. Demikian pula ikhwah fillah barakallahu fikum, berbeda-beda konteks yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ayat tersebut tentang kisah itu berbeda pula tujuan-tujuan pada masing-masing konteks kisah tersebut. Jadi terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam kisah. Adanya perbedaan-perbedaan di dalam
adanya berulang-ulang kisah tersebut dalam beberapa ayat dengan bentuk konteks yang berbeda, dengan siwa yang berbeda, dengan siyak yang berbeda, itu ternyata ada tujuan yang berbeda-beda pula. Wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Cukup sekian pagi ini. InsyaAllah ta'ala nanti kita sambung segera jam 8 dan insyaAllah ta'ala kita mulai masuk ya kepada inti. Dan pagi ini saya hanya sekedar ingin menambahkan apa yang kemarin belum saya bacakan, apa yang ada dalam kitab Taisirul Manan fi Qasasil Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.